Beda. Kenapa dengan Agama agama Anda saya? mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan kekristenan. Jadi jangan pernah mencocokologikan ajaran agama Anda dengan ajaran kekristenan. Ajaran Alkitab tidak bisa. Coba, Maksudnya gimana? ajaran agama Anda tentang pernikahan seperti apa? Ajaran pernikahan agama saya yaitu sesama Muslim, ya. Itu Al-Quran, ya. Boleh Al-Quran yang menyebutkan. boleh berpoligami? Itu ada, boleh. Nah, itu sudah berbeda. Itu sudah Nah. berbeda. Ya, Mak, karena gini, Alkitab Bang. tidak mengajarkan Gini. poligami. Alkitab tidak mengajarkan perintah poligami. Ya, jadi ketika Anda ingin menyamakan ajaran-ajaran tentang pernikahan di dalam keimanan Anda dengan keimanan Kristen, tidak bisa Anda samakan lalu mencocokologi. Allah kita berbeda. Ya, baik teman-teman, kali ini kita akan dengarkan diskusi antara Bang RK dan juga teman-teman Muslim yang sangat menegangkan, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang diucapkan, yang disampaikan sulit untuk dijawab oleh teman-teman. Nah, seperti apa diskusi ini? Mari kita simak bersama sampai selesai. Oh, ya udah kalau begitu saya mute kamu ya, keluar ya. Kasihan juga. Halo, Ya, halo Bang. Kristen atau bukan? Saya Islam, Bang. Oke. Silakan. Kita diskusi. Iya, Bang. Saya cuman mau bertanya, Bang. Di mana ayat Yesus mengatakan dia adalah Tuhan sembahlah aku? Bukan, Bang. Di mana Bukan. di Alkitab yang Duduk, Bang. Duduk biar enak. Duduk. persyaratan ini, Bang. Persyaratan nikah. Persyaratan nikah. Iya. Persyaratan nikah mengatakan hendaklah engkau setia sampai mati, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang. Alkitab mengatakan persyaratan adalah baik susah maupun senang, baik untung maupun malang, setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Itu Sampai mau syarat. misalkan syaratnya. Ya. Tidak ada poligami. Tidak ada poligami. Tidak ada poligami. Bagaimana kalau duda tidak bisa nikah lagi gitu? Kalau dalam Kristen? Ya, dengan satu alasan. Ya, dengan satu alasan ketika meninggal, salah satu dari keduanya meninggal, ya, dikatakan boleh. Dikatakan boleh. Kalau cerai? Ya, cerainya seperti apa dulu? Ya. Mungkinkah Ya, perempuannya berzina? Kan abang tadi kan bilang Ya, jadi gini. kalau Jadi menikah- ada alasan gini, kamu dengar. Jadi ada alasan bahwa ada ketika misal Alkitab mengatakan jika dia berzina, ya, jika dia berzina, dan ketika salah satu itu berzina berarti dia melanggar perjanjian dia dengan sesama dia, pasangan dia, dan dia melanggar perjanjian itu dengan Tuhan, karena di hadapan Tuhan. Karena dia berjanji pasangan dia untuk setia di hadapan Tuhan, setia sampai mati. Tetapi salah satunya kalau mengingkari perjanjian itu, ya itu bukan salah satu, itu bukan apa? Ya, Bagaimana berzina kalau atau melanggar pernikahan. bagaimana kalau mereka bercerai ya tanpa ada perselingkuhan gitu kan? Tapi mereka secara kebersamaan, secara mufakat mereka berdua bercerai gitu. Apakah mereka Bang, ketika orang bercerai bisa bernikah lagi? ketika orang bercerai itu pasti ada sesuatu permasalahan, Pak. Iya, permasalahannya Iya. itu Kalau tidak ada permasalahan, kenapa harus bercerai? Tetapi kalau ada permasalahan, pasti ada perceraian di situ. iya. Permasalahannya gini, dalam konteks seperti apa dulu? Karena kekristenan tidak, konteks- kekristenan itu tidak seperti agama Anda. Heeh. Nah, beda. Kenapa dengan Agama agama Anda saya? mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan kekristenan. Jadi jangan pernah mencocokologikan ajaran agama Anda dengan ajaran kekristenan. Ajaran Alkitab tidak bisa. Coba, Maksudnya gimana? ajaran agama Anda tentang pernikahan seperti apa? Ya, ajaran pernikahan agama saya yaitu sesama Muslim, ya. Itu Al-Quran, ya. Boleh Al-Quran yang menyebutkan. boleh berpoligami? Itu ada, boleh.
Nah, itu sudah berbeda. Itu sudah Wah. berbeda. Ya, Mak, karena gini, Alkitab Bang. tidak mengajarkan Gini. poligami. Alkitab tidak mengajarkan perintah poligami. Ya, jadi ketika Anda ingin menyamakan ajaran-ajaran tentang pernikahan di dalam keimanan Anda dengan keimanan Kristen, tidak bisa Anda samakan lalu mencocokologi. Allah kita berbeda. Allah kami mengajarkan setia sampai mati. Tetapi Yesus mengatakan gini, tetapi karena ketegaran hati Musa sehingga muncullah yang namanya Sefer Keritut. Sefer Keritut itu dalam bahasa Ibrani namanya surat perceraian. Ya, mengapa bercerai? Dengan alasan yang harus kuat. Ya. Jadi jangan Anda samakan bahwa pernikahan itu boleh berpoligami, sudah menikah boleh berpoligami. Maka dari itu saya tanya, poligami itu atas dasar perintah siapa menurut keimanan Anda? Atas ajaran dari Nabi kita. Karena Nabi Anda berpoligami. Iya. Ya. Nabi Anda berpoligami atas dasar siapa? Perintah siapa? Perintah Allah. Coba Anda Perintah buka Allah. Al-Quran itu. Iya. Ya. Terus? Ya. Atas dasar perintah Allah. Bukan atas dasar keinginan sendiri. Atas dasar perintah Allah atau atas dasar keinginan sendiri? Kenapa jeda? Mulai macet kan? Bang, saya tahu An-Nisa 34, Bang. Surah An-Nisa ayat 34, Bang. Saya sudah baca itu. Saya sudah hafal itu, Bang. Jadi arah pikiran kamu itu kemana, itu saya sudah hafal, Bang. Saya sudah tahu. Ya. Jadi arah kamu belajar tentang pernikahan itu seperti apa, saya sudah tahu. Ya. Pasti kamu buka surah An-Nisa ayat 34. Lihat ya. Lihat ya teman-teman ya. Saksikan baik-baik. Ya. Surah berapa? An-Nisa 34 ya pasti. Maaf Bang, jaringan Bang. Nah, jaringan ya. Atau lagi googling Bang. Google. Oh, nggak mungkin saya Google Bang. Ya saya tahu Pak. Kamu lagi googling Pak. Ya sekarang atas dasar perintah siapa berpoligami itu? Nah, Ya, Abang kan sudah tahu, sudah membaca An-Nisa itu. Surat An-Nisa kan? Oke. Iya kan? Surah An-Nisa ayat 34 mengatakan bolehlah kamu menikah 2, 3 sampai 4, betul? Kalau mampu, ya. Ya, 4. Sekarang kalau Kalau mampu. mampu dan adil. Batasnya Ya. berapa? Batasnya berapa? Di surah An-Nisa itu Gini, Pak. batasnya berapa? Bolehlah kamu menikah Iya. lebih dari 1, 2 atau 3, 4 ya. Ah, Nah, kalau 4 kamu ya? mampu dan adil, ya. Oke. Sekarang kalau kalau kamu Nabi Muhammad menikahnya tidak sampai mampu berapa dan adil, istri, Bang? Ya, kalau untuk membatasi sampai berapa istri, misalkan abang, ya, misalkan abang seorang Islam, ya, seorang Islam mampu sampai berapapun bisa, Bang. Kalau abang Al-Quran mampu, bilang batasnya berapa? tidak ada batasan, ya, bisa Tidak ada melebihi batasan. dari 1 Kenapa di sampai, An-Nisa 34 hanya sebut angka 4? ya, kenapa disebut angka 4 ya? Kan bisa lebih dari 4 juga. Kan gini, Bisa Bang. lebih dari 4. Bisa Oke. bisa melebihi dari 1 sampai 4 apabila mampu dan bisa melakukan adil. Gitu loh. Kalau Anda tidak bisa melakukan adil, 1 pun ya boleh. Gitu loh. Oke. Kalau mau Ya, kami I lagi, got the kalau point. tidak I got mampu, the ya point. nggak Sekarang usah. gini, Bang. Gitu. Ya, saya dapat poinnya. Sekarang apakah tidak ada kenapa Nabi Muhammad menikahi 12 istrinya atau 13 istri? Atas dasar apa? Ya ada dasar surat An-Nisa itu. Ya. Atas Yang dasar surat pertama- An-Nisa itu. Yang pertama, ya ada beberapa sampai istrinya Nabi Muhammad itu, ya. Nah, saya tidak menghafal ayatnya dan suratnya ya. Ya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad
ya, kita melaksanakan syariat Nabi Muhammad gitu loh. Oke, sekarang kamu lihat baik-baik. Bukan atas dasar nafsu? Oh, bukan. Beda, Bang. Yakin? Beda, Bang. Kalau atas nafsu itu beda. Ya, Nabi Oke. Muhammad. Nah, coba apa Abang mau tunjukin, silakan. Oke. Percaya hadis kan? Ya, Al-Qur'an saya percaya. Hadis? Al-Qur'an dan hadis ya. Oke, Al-Quran dan hadis ya, Al-Quran dan hadis. Oke, saya tunjukkan buat kamu. Silakan. Bisa bahasa Inggris? Nah, nggak bisa, Bang. Saya nggak bisa bahasa Inggris, Bang. Saya orang kampung, Bang. Oke, tidak bisa bahasa Inggris. Saya copy paste ya. Ini surat Bukhari 4788. Ya. Hadis Bukhari 4788 ya. 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 Saya translatekan ya. Nih. Aku selalu memandang rendah wanita-wanita yang telah menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Ya. Dan aku sering berkata, bolehkah seorang wanita menyerahkan dirinya kepada pria? Lanjut. Namun ketika Allah menurunkan, kamu wahai Muhammad, ini Allah menurunkan, kamu wahai Muhammad boleh menunda pergantian siapa yang kamu kehendaki dari mereka istri-istrimu, dan kamu boleh menerima siapapun di antara kamu, di antara mereka yang kamu kehendaki, dan tidak ada salahnya bagimu jika kamu mengundang orang yang gilirannya telah kamu sisihkan. Lalu turunlah ayat. Ayatnya di mana? Surah Al-Ahzab ayat 51. Kita baca surah Al-Ahzab ayat 51. Engkau Nabi Muhammad, bolehkah menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka. Oke. Yang kamu kehendaki, siapapun yang kamu ingini untuk menggaulinya, kembali dari istri-istrimu ya, yang telah engkau sisihkan. Tidak ada dosa bagimu, tidak ada yang lebih dekat daripadamu ya. Selanjutnya, kita lanjutkan hadisnya. Hadis mengatakan kepada Nabi, aku merasa Tuhanmu bersegera mengabulkan keinginan dan baca. Keinginan dan Atas nafsumu, ya. ya, nafsu siapa? Maksudnya nafsu. Hawa nafsu siapa? Loh, gini loh, Bang. Jangan lolo dulu. Kita sesuai dengan fokus dengan hadis ini. Bukhari 4478. Maka saya tanya, aku ini siapa? Merasa Tuhanmu bersegera mengabulkan keinginan hawa nafsumu. Aku ini siapa? Hawa nafsu siapa? Kok jawab? Ya Muhammad. Hawa nafsu siapa? Ya, itu kan perintah Allah, ya kan? Gini loh, Hawa Bang. nafsu siapa? Hawa nafsumu orang-orang yang mau. Iya, langsung sebut saja. Saya tanya, hawa nafsu siapa? Ya manusia. Orang-orang. Tidak Bang. ada di sini bilang hawa Ya. nafsu manusia. Ini mengacu pada siapa? Kata ganti yang merujuk pada siapa? Nah, itu ayat diperintahkan. Ayat ke ini Nabi diturunkan Muhammad. kepada siapa? Ayat ini diturunkan kepada siapa? Ke Muhammad, Nabi kita. Sekarang saya tanya Loh, kamu. Allah itu Saya tanya kamu, memerintahkan ini Nabi hawa nafsu Muhammad. siapa? Oh, itu tidak bisa langsung ngejas ke hawa nafsu Nabi Muhammad, Bang. Itu loh. Itu Ini ayat Al-Ahzab ini Al-Ahzab 51 ini diturunkan kepada siapa? Ke Nabi Muhammad. Iya. Nah, kan? sekarang kita lihat nih. Dan tidak ada salahnya bagi kamu jika kamu mengundang seorang gilirannya telah kamu sisihkan sementara. Al-Ahzab turun. Aku berkata, Allah berkata kepada siapa? Allah berkata kepada siapa? Kepada Muhammad. Aku merasa aku ini Allah kan? Jadi Allah lagi berkata kepada siapa? Jangan ngejas seperti itu, Bang. Saya nggak menjat. Saya Jangan tanya, seperti ini Allah itu, sedang Bang. berkata kepada siapa? Jangan ngejas seperti itu, Bang. Saya nggak ngejat. Saya membaca sesuai dengan dalil. Allah lagi berkata jangan kepada diartikan siapa? seperti itu.
Allah lagi Ya. berkata kepada siapa? Al-Quran dan hadis itu Saya tanya, jangan kemana-mana. Allah sedang berkata kepada siapa? Anda, gitu loh. Saya lagi tanya kepada kamu. Saya tidak menyimpulkan iman Anda. Saya lagi bertanya, Allah sedang berkata kepada siapa? Allah menyuruh kepada Nabi gitu loh. Kepada Nabi. Sekarang Allah ngomong kepada Nabi seperti apa? Ya, aku merasa Tuhanmu ya bersegera mengabulkan keinginan dan hawa nafsumu. Hawa nafsu siapa yang dikabulkan? Oh, tidak boleh ngajak seperti itu. Anda bertanya seperti itu tidak boleh, Bang. Kamu tinggal jawab dengan jujur aja, teman. Kamu tinggal jawab jujur aja. Konteks dari ayat ini kamu tinggal jawab jujur saja. Jawab jujur gimana, Bang? Ini kamu tinggal jawab saja, yang jawab jujur aja. Ini siapa? Allah lagi ngomong sama siapa nih? Sampai Al-Azab turun, Allah ngomong ke siapa? Boleh seperti itu, Bang. Kok nggak boleh seperti itu? Yang saya bilang ini Allah sedang ngomong pada siapa? Biar kita jujur nih, selesai nih. Allah itu perintah kepada Nabi, Bang. Nah, Allah lagi ngomong kepada Nabi. Kepada Nabi. Bagaimana Allah ngomongnya? Abang bisa baca sendiri. Bagaimana ngomongnya? Kau baca. Bagaimana Allah ngomong kepada Nabi? Anda nggak bisa artikan seperti itu. Saya tidak mengartikan. Saya hanya minta Anda membaca. Kalau Anda menyuruh saya baca, berarti Anda silakan tidak bisa baca. Allah sedang ngomong kepada Nabi. Bagaimana Allah ngomong kepada Kalau Nabinya? Anda menyuruh saya baca, berarti Anda tidak bisa baca. Bagaimana gitu. Allah ngomong kepada Nabinya? Kenapa malu, teman? Ini surah Al-Azab ayat 51 nih ya. Ini lihat ini, Sahih Bukhari 4788. Tinggal jawab aja, selesai gitu kan? Jawab aja. Nafsu siapa? Kan itu udah ada perintahnya. Dan situ tidak ada nafsu siapa saya tanya ini nafsu siapa saya tanya. Saya juga bingung, saya pingin tahu nih. Karena ketidaktahuan saya pingin tanya kepada kamu. Begini, Bang, saya bertanya lagi gitu loh. Saya bertanya lagi. Langsung saja send the point biar saya dapat poinnya. Send the point aja. Pada poin intinya, biar kita semua got the pointnya. Allah lagi ngomong kepada siapa? Biar saya juga tahu Allah lagi ngomong kepada siapa dan bagaimana dia ngomongnya. Sampai surah Al-Azab ayat 51 itu turun. Mata Anda sudah melihat di situ bahwa sekarang kalau mata saya sudah melihat dan mata Anda sudah melihat, silakan Anda menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya kepada Anda adalah bagaimana cara Allah ngomong kepada Nabi dalam surat Bukhari 4788. Gitu loh. Kenapa? Tinggal jawab doang. Jangan Anda mengartikan seperti itu. Saya nggak mengartikan. Coba kalau kamu mengartikan sekarang kau baca ini dan kau terjemahkan sendiri, silakan. Terjemah sendiri gimana? Kan Anda sudah terjemahkan. Lah kau bilang saya artikan. Sekarang kau baca dan kau terjemahkan, silakan. Mangga, sok, ikro. Silakan ikro dan terjemahkan sendiri, silakan. Kan udah saya bilang Mangga, saya orang kampung. Mangga, sok, silakan terjemahkan, baca dan terjemahkan, silakan. Anak bodoh, goblok. Kenapa marah, Bang? Jangan tantrum dong, santai, slow, Tantrum Bang. gimana? Jangan marah-marah orang. Kok bahasa surganya keluar sih, Bang? Bahasa surganya jangan dikeluarkan dong, Bang. Di sini kita sedang diskusi, Bang. Santai, Bang. Iya, ada yang tidak bisa mengartikan. Slow, bro. Kalau diskusi jangan pakai kepala yang panas. Ya, sekarang saya minta kalau Anda tidak suka, silakan Anda menjelaskan ini. Silakan baca, Ikro. Ikro. Kenapa Anda bertanya lagi? Ikro. Kalau nggak bisa ya silakan. Ini saya sudah terjemahkan. Silakan. Allah ngomong gimana? Kenapa menyuruh saya lagi? Anda sudah membaca. Kalau saya sudah membaca dan Anda membaca, sekarang saya tanya. Ya, ini hawa nafsu siapa? Hawa nafsu apa? Ini. Berarti Anda menyuruh saya, Anda menyuruh saya bahwa Tuhan saya jujur nafsu. Itu sulit ya, teman-teman ya. Jujur itu sulit ya. Ngapain saya sulit untuk jujur gitu loh? Ya memang terlalu sulit kalau jujur itu, teman. Orang yang mencari kebenaran itu sulit untuk jujur.
Ya, tetapi orang yang mencari kebenaran, dia akan jujur dalam segi apapun dalam diskusi. Ya? Anda termasuk orang yang tidak mencari kebenaran. Makanya sulit untuk berkata jujur, teman. Kebenaran itu menyakitkan, teman-teman, ya. Dengar, Bagi ya? saya tidak. Kebenaran itu menyakitkan. Kenapa? Bagi saya kebenaran itu tidak menyakitkan. Saya soal fine-fine Kebenaran aja. itu tidak menyakitkan, ya. Kebenaran itu tidak menyakitkan, menurut Anda. Iya. Oke, silakan Anda jujur dengan pertanyaan saya. Ya. Hawa nafsu siapa? Jujur apa? Hawa nafsu siapa? Ya, kok Anda memaksa gitu loh? Ini pemaksaan namanya. Kok memaksa? yo. Bilang aja Anda nggak mau memaksa, jawab gitu. Jujurlah padaku Loh. bila kau sedang bingung. Apa yang bingung? Anda yang bingung gitu loh. Cece, Anda Bang. menegaskan Ininya udah bahwa mulai berkerut, menyuruh Bang. Mulai saya berkerut ininya, bahwa- Bang. Bang, ininya mulai Supaya berkerut, Bang. ikutin pikiran kotor Anda gitu loh. Saya tidak mengikut Yo. pikiran kotor saya sedang mengajak Anda untuk membaca. Bahkan saya tidak menyimpulkan sedikit pun dari nats itu. Saya hanya minta Anda membaca dan saya bertanya, Bang. literasi. Bang. Literasi dari Bang. bacaan itu seperti apa? Kau dengar baik-baik. Gini, Bang. Gini, Bang. Kau dengar dulu, dengar dulu. Dengar dulu. Coba, kau dengar dulu, kau dengar dulu gini. Dengar dulu. Kau dengar. Saya Dengar dulu. seorang guru, kau dengar dulu. Sabar, nanti kau ngomong. Anda seorang guru. Nanti Anda kau seorang ngomong, guru. nanti kau ngomong. Kau nanti kau ngomong. Gini, kau dulu. dengar. Dengar dulu. Dengar dulu. Anda sebelum Anda membuka ayat itu, Anda sudah menjelaskan bahwa atas nafsu ya. Anda pada saat Anda membaca itu, Anda bilang itu nafsu gitu loh. Jangan menorong atau menyuruh saya dengan pikiran kotor Anda Oke. gitu loh. Coba Anda diam. Anda diam. Dalam ilmu guru atau dalam dunia pendidikan ada yang namanya literasi. Literasi Iya. itu dalam literasi itu ada beberapa komponen dan saya biasanya memberikan sebuah tools namanya EGRA. EGRA itu Early Grade Reading and Assessment. Anak membaca dan memahami isi bacaan. Jadi muara pertama itu dia membunyikan huruf, muara kedua namanya apa? Dalam EGRA itu namanya apa? Kata tak bermakna. Ketiga itu membaca kalimat. Keempat, memahami apa yang dia baca. Baru dikatakan lulus. Itu dalam membaca. Sekarang Anda bukan anak SD yang saya sedang uji. Saya tanya, ini hawa nafsu siapa? Yo, Anda tidak boleh memaksa saya lurus ke Nah, situ. kalau dong. saya seorang gurumu, saya akan dengan tegas mengatakan kamu tidak lulus dan saya bilang kamu buta huruf. Silakan Anda silakan Anda mau Ya udah, bilang silakan saya turun. tidak lulus. Kalau tidak menjawab, silakan turun. Saya merah. Itu tidak Silakan terpengaruh turun. saya. Kalau tidak bisa menjawab, silakan turun. Saya tidak Oke, memaksa Anda. baik, Silakan saya turun. Ya, turun. Ya, dia turun terima sendiri ya. kasih Silakan atas turun. goblokan Anda. Tuhan Yesus memberkati kamu, teman. Tuhan Yesus memberkati kamu. Ya, kita diskusi. Tidak apa-apa kau maki-maki saya terima. Saya bilang apa? Tuhan Yesus memberkati kamu. Tidak perlu saya ludahin kamu, tidak perlu saya marah-marah kamu. Saya hanya bilang Tuhan Yesus memberkati kamu. Itu ajaran Kristen ya. 3,7K teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya. Kita tap-tap layarnya tembuskan ke 100K. Jangan lupa share-share ya teman-teman, share-share. Satu orang 5 kali share. Jangan lupa repost, posting ulang video ini ya teman-teman ya. Jangan lupa repost, posting ulang video ini teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, Ricky Saputra, silakan. Tidak perlu kita ngamuk teman-teman. Dia mau marah tidak apa-apa. Dia mau maki kita tidak apa-apa. Yesus mengatakan sebelum kamu dihina, aku terlebih dahulu dihina. Tidak perlu kita balas. Balaslah dia dengan kasih. Tuhan memberkati kamu. Selesai. Ngapain gitu. Ya, tidak perlu marah. Ya, kalau dia mau ngamuk, ngamuk aja. Kita tidak perlu ngamuk. Ya, sampaikan dengan kasih. Ya. Kalau dia maki kita, ya tidak perlu balas. Karena Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membalas. Apapun itu. Ya, kita kencangkan tap-tap layarnya. Ya, kencangkan tap-tap layarnya. Teman-teman, gaskan teman-teman tap-tap layar biar kuat ya live ini ya. Biar kuat. Kita share-share-nya. Repost ulang ya. Repost ulang live ini ya.
Kita repost ulang live ini ya. Oke, turun dulu. RK Lasu katanya. Katanya RK Lasu katanya. Aduh, maki sampai segitunya itu. Aduh Tuhan Yesus, mama sayang orang-orang ya. Hamzah silakan. Lasu katanya. Oke. Aku yakin nggak berani PK sama Wafi. Emang Wafi berani debat dengan saya? Udah kapok dia. Aduh, Wafi itu udah kapok debat dengan saya itu ya. Jadi nggak usah kau bilang dekat sama Wafi, dekat sama PI. Aduh, udah kapok mereka itu. Aduh. Silakan. Taufik Hidayat, buka kameranya. Buka kameranya. Udah, Oke, Bang. dia nggak mau buka kamera. Dibawa dulu ya temannya. Dibawa dulu, main-main dibawa dulu ya. Saya persilakan lagi. Oke. Ya, kalau bilang Yesus ciptaan Allah, silakan naik. Buktikan. Nih, 108.000. Ya, Kristen atau bukan? Ya, selamat malam. Kristen atau bukan? Bukan Islam. Silakan buka kameranya. Oh ya. Terima kasih mawar-mawarnya ya. Tuhan Yesus memberkati mawar-mawarnya. Terima kasih. 1 mawar, 2 mawarnya. Terima kasih banyak. Silakan. Ini boleh tanya, boleh tanya? Enggak, balik mukamu, tunjukkan mukamu. Ya, bentar salah. Bang, bisa pakai baju bang, nanti kena pelanggaran bang. Oh ya, bentar. Atasnya aja dikit. Hargai diri Anda di Oke. hadapan 2.000 orang. Hargai diri Anda ya. Kirain belum naik. Hargai diri Anda ya. Kalau Anda sendiri tidak bisa menghargai diri Anda, bagaimana Anda menghargai orang lain? Anda saja tidak menghargai diri Anda. Dibawa dulu ya. Harus sopan santun itu dipakai ya. Halo, selamat malam. Ya, malam Mereka. Ya, Kristen atau bukan? Oh, saya Islam mungkin. Saya bukan Kristen. Oke. Silakan. Kristen nggak? Ya, fakta Isa Al-Masih. Silakan. Apa tuh fakta Isa Al-Masih? Silakan. Faktanya dia manusia toh? Ya, betul, saya percaya dia manusia, tetapi Ya. bukan sekedar manusia. Jadi gimana itu? Ya, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Gimana sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia itu? Karena Itu dia memiliki divinatur Kristus, dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Saya Pikiran- Tritunggal, saya percaya dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. pikiran apa itu ya? Kok lari jauh sekali? Toh? Ya, pikiran yang benar berdasarkan ajaran dari para nabi terdahulu, bahwa juru selamat itu seperti apa, Mesias itu seperti apa. Benarnya seperti apa, RK? Oke, yang benar seperti apa? Apa yang Ya. kamu pahami tentang Al-Masih? Yang jelas dia manusia, dilahirkan dari manusia. Yang saya tanya, apa arti dari Al-Masih? Al-Masih, apa Al-Masih? Ya, kamu nggak tahu. Nah, kan Isa Al-Masih kan tertulis dalam Al-Quran. Ya, Nah, kenaikan, kamu paham nggak arti dari Al-Masih itu apa? kenaikan. Ya, kenapa kamu ketawa? Definisi dari mana yang kau pakai? Kenapa kamu ketawa? Al-Masih artinya kenaikan itu, saya ketawa karena kamu menjawab dengan kebodohan kamu. Kenaikan itu, Al-Masih artinya kenaikan. Definisi dari mana yang kau pakai, Al-Masih itu artinya kenaikan? Kamu jangan bilang fisik orang bodoh atau apa toh? Ya, karena kamu Anda bodoh. menjawab sesuatu Karena, yang memang ini, tidak ada dasarnya. Dengar RK, sebenarnya kamu yang paling bodoh. Masa manusia kamu sembah toh? Udah Ya, jelas-jelas daripada itu saya menyembah batu kan? Saya menyembah kita manusia tidak menyembah yang batu. adalah sosok ilahi. Al-Masih itu adalah sosok ilahi. Ya, Kita sungguh-sungguh tidak Allah, menyembah batu, sosok ya, Kak. sungguh-sungguh ilahi dan sungguh-sungguh manusia. Karena Nah, begini. saya menyembah sosok ilahi, saya menyembah Mesias daripada saya menyembah siapa? Menyembah batu kan itu lebih Sekarang faham. gini, saya Benar tanya nggak? Sekarang kamu pilih mana? Sekarang gini, saya kamu tanya gini. sama kamu. Saya Sabar, tanya sama kamu dengar dulu. Kamu dengar baik-baik ini. Hmm. Ya, logika berpikir kamu seperti apa?
ketika ya saya mengatakan saya cium spidol ini, lalu saya bilang spidol ini bisa menghapus dosa saya. Oh, Silakan. itu tergantung sama dirimu, niat kamu, toh? Kok Itu niat tergantung kamu. diriku? Yang bisa menghapus dosa niat ini kamu. spidol? Yang bisa menghapus dosa ini spidol atau apa? Contohnya Mana ini. dalilnya? Mana dalilnya Ya. spidol bisa menghapuskan dosa? Dengarkan dulu. Contohnya ini adalah batu. Ya. Nah, ini batu kan? Ya, itu sudah kamu Batu ini persiapkan, toh? ya warna apa ini? Warna hitam. Batu hitam. Batunya warna hitam, batu hitam. Lalu saya cium batu ini. Batu ini bisa menghapus dosa, bisa nggak logikanya? Itu batu kali yang kamu kau cium. Itu tergantung jadi niat batu kamu, apa Eka. yang bisa menghapus dosa? Kalau batu Eka. kali tidak bisa menghapus dosa, batu apa yang bisa menghapus dosa? Kita tidak Kalau saya mengatakan, kita tidak berbahasa. Kita tidak kalau saya berbahasa. mengatakan batu yang saya pegang ini lalu Fakta. saya cium, Kamu bertanya bisa fakta- menghapus dosa, fakta Isa kamu Al-Masih, tidak toh? percaya. Lantas judulmu- batu apa yang bisa judulmu menghapus itu dosa fakta kalau dicium? Isa Al-Masih. Kamu paham nggak? Saya mau tanya sama kamu satu kali. Apa? Saya mau tanya sama kamu. Pasti udah malu ya kalau bahas yang itu ya. Ya, enggak, jangan. Ya, karena kamu judul kamu kan itu. Naik bertanya terus Oke. apa fakta Isa Al-Masih toh? Oke, Benar nggak? sekarang kamu jelaskan definisi dari dari Al-Masih, silakan. Ya definisinya yang jelasnya dia manusia. Definisi dari mana yang kau pakai? Jelas-jelas itu kan dilahirkan oleh Maria, toh? Saya tanya dilahirkan definisi oleh dari Maria. definisi apa yang kau pakai tentang Al-Masih? Coba saya yang Definisi bukakan dari definisi Al-Quran. apa yang kau pakai tentang Al-Masih. Itu dari Al-Quran. Ya, coba tunjukkan surah berapa Al-Quran menjelaskan arti dari Al-Masih, silakan. Enggak, RK. Begini, saya bertanya sama Enggak, kamu. jawab dulu. Kalau Al-Quran kan semuanya kan Al-Quran kan maha dari Allah yang maha sempurna, ya kan? Iya. Jika Garis Al-Quran dari Allah segala-galanya yang maha sempurna, yang Garis menjadi segala-galanya pertanyaan saya sempurna. adalah, tenang. Kenapa? Ya, Kenapa? Ketika Kenapa, RK? Anda mengatakan Al-Masih itu ada definisi tentang Al-Masih di dalam Al-Quran, coba tunjukkan surah berapa yang mendefinisikan arti dari Al-Masih kepada kami, silakan. Jangan kamu menanya balik, RK. Pertanyaanku belum selesai. Saya tidak menanya balik. Kita lagi berbicara dua arah di sini. Saya pun mengimani Isa Al-Masih, Anda Tidak, pun mengimani Isa Al-Masih. Maka dari itu Saya kita mengimani ambil bukan jalan sebagai tengah. Tuhan. Mulai Saya mengimani berbicara bukan sebagai tentang Tuhan. Al-Masih, mulai berbicara dari sebuah akar kata. Sehingga kamu mengerti siapa Al-Masih itu. Sehingga kamu mengerti siapa Isa itu. Kalau kamu tidak bisa mengartikan dan menjelaskan tentang Al-Masih, pemahaman kalian adalah Al-Masih itu hanya sebatas nabi. Tetapi Ya, kalau benar. kamu mengerti apa arti dari Al-Masih, dengar baik-baik. Kalau kamu mengerti apa arti dari Al-Masih, kamu tidak hanya sekedar mengatakan Al-Masih itu hanya sebatas nabi. Tetapi kamu akan mengatakan dia adalah juru selamat yang hidup dan juru selamat itu adalah Tuhan. Kamu jangan mendokterin RK orang-orang di bawah sini. Saya Kamu tidak mendoktrin kamu, saya hanya minta kalau Anda bisa menjelaskan tentang Al-Masih, maka Anda akan memahami siapa Isa Al-Masih. Tetapi Yang kalau jelasnya Anda tidak Isa- bisa menetimologikan dan mendefinisikan tentang Al-Masih, maka di dalam otak Anda hanya sebatas imani saja dan mengatakan Isa Al-Masih hanya sebatas nabi. Ya, saya mau tanya sama kamu, RK. Satu aja saya tanya. Ya, silakan. Jawab dulu pertanyaan saya yang itu tentang Al-Masih. Enggak, seharusnya kamu kan punya Nah, guru. ini loncat-loncat nih, Kamu host toh. Reja, kasihan kamu Reja. Iya, kita Pantas santai aja, kamu ya, RK. pantas kamu tidak mengerti dan tidak memahami, tidak mengenal siapa Isa Kita santai aja. Al-Masih, Tenang karena aja. kamu Saya tidak juga bisa akan menjabarkan menghina. itu. RK, saya juga tidak akan menghina ajaranmu. Tidak. Saya cuma Saya pun bertanya. tidak menghina karena saya mengimani Isa Al-Masih. Ya. Tetapi oke. yang di sini saya ingin diskusi dengan baik kepada Anda, apa arti dari Al-Masih? Udah. Kalau saya mengimani Isa Al-Masih itu ya karena memang dia nabi. Mengimani tanpa bisa menjelaskan itu berarti asal imani saja. Tidak. Tetapi ketika Anda bisa menjelaskan apa arti Saya dari sudah Al-Masih, menjelaskan tadi. maka Anda akan memahami Al-Masih itu bukan sekedar nabi. Saya tidak menjelaskan tadi. Saya sudah menjelaskan tadi. Isa Al-Masih itu nabi bagi kita, baru dilahirkan oleh Maria. Saya mau tanya tadi begini sebenarnya sama RK, toh? Oke. Saya mau tanya. Menurut Anda, Al-Masih itu nama atau gelar? Kenapa? Al-Masih itu nama atau gelar?
Saya memahami kamu ya. Saya ingin menyelamatkan kamu ini. Ya, teman-teman yang Kristen di bawah jangan bilang turunkan. Saya memang ingin menyelamatkan dia dan membuat dia mengerti. Menurut Anda Al-Masih itu nama atau gelar? Ya, nama. Ini jiwa nih. Nama. Isa Al-Masih. Menurut Anda adalah nama. Al-Masih adalah nama. Isa Al-Masih. Ya. Adalah nama. Al-Masih itu nama atau gelar? Saya bilang Al-Masih. Kalau Isa itu nama, Al-Masih itu nama atau gelar? Gelar. Nah, kalau kau bilang Al-Masih adalah gelar, ini yang akan menjadi sebuah permasalahan. Karena dalam surat 3 ayat 45 dia mengatakan namanya Isa Al-Masih. Kenapa nggak bilang namanya Isa dan gelarnya Al-Masih? Dijelaskan di dalam Al-Quran juga itu Nabi Isa Al-Masih itu gelarnya. Yang di sini kita diskusikan Al-Masih itu nama atau gelar. Itu diskusi kita. Kok kamu jadi lari-lari, loncat-loncat ke sana sini? Saya nggak lari-lari, justru ini fokus pada poinnya tentang siapa Al-Masih. Salah. Kamu berbahasa salah begitu. Kamu kan kok salah? Jadi menurut Anda kan Isa Al-Masih menurut standar ya? Saya menyesuaikan saya menyesuaikan fakta dan ini dari judul Anda tadi. Itu yang saya cuma naik di sini. Ini kita lagi bahas Al-Masih. Nih, saya naik di sini tadi mau bertanya sama Anda. nih, kau dengar baik-baik. Lihat baik-baik. Ya. Al-Masih itu adalah gelar, Pak. Ya. Kalau Al-Masih adalah gelar, kenapa dalam surat 3 ayat 45 mengatakan nama? Ya, gelar dan nama kan nggak jauh beda toh. Gelar kamu dipanggil RK, nama aslimu beda toh. Nggak jauh beda kan? Sepertinya Anda ini dalam sebuah SDM yang betul-betul lemah, teman ya. Nama dengan gelar itu berbeda, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Gelar namamu siapa? Saya mau tanya. Nama saya adalah RK. Nama saya ya. Saya nggak perlu sebut nama asli saya. Ya. Kenapa? Nama saya adalah RK. Gelar saya adalah misalkan gelar saja ya evangelis, ya. Evangelis. Itu gelar. Pendeta itu gelar. Ustadz itu gelar atau nama? Ustadz itu gelar. Saya bilang, kau bilang Ustadz itu adalah nama. Nah, sekarang Al-Masih itu nama atau gelar? Siapa bilang nama? Saya tak ada bilang Ustadz itu nama, gelar. Makanya saya tanya, Al-Masih itu nama atau gelar? Haji itu gelar, toh? Semua gelar. Nah, sekarang Al-Masih itu nama atau gelar? Yang jelasnya itu RK ya, yang tadi kamu jelaskan. Jangan kemana-mana dulu, teman. Aku nggak kemana-mana RK. Poinnya seperti apa? Al-Masih ini nama atau gelar? Kita fokus aja di situ biar kamu paham dan orang-orang di bawah ini juga paham. Isa Al-Masih, ya. Al-Masih itu gelar. Nah, sekarang jikalau Al-Masih itu adalah gelar, silakan kamu etimologikan gelar Al-Masih yang dimiliki oleh Isa itu apa? Maksud kamu gimana? Mau saya bantu? Mau saya bantu menjelaskan? Lari jauh sekali kamu. Iya, mau saya bantu untuk menjelaskan? Yang saya tanya tadi. Kamu butuh saya bantu untuk menjelaskan arti dari Al-Masih? Ya kan? Kamu butuh saya untuk menjelaskan bantuan saya untuk menjelaskan Al-Masih? Nggak perlu. Tidak perlu. Kalau kau tidak perlu, silakan kau etimologikan akar kata dari Al-Masih, silakan. Ya, itu kan tadi kamu sudah baca kan di Al-Quran. Saya minta etimologi yang tadi saya berbicara tentang gelar. Saya bilang definisinya dari Al-Masih itu apa? Kan kamu tidak perlu penjelasan saya. Anda sudah pintar. Silakan kalau Anda pintar, silakan jelaskan. Saya lebih pintar dari Anda karena saya tidak menyembah manusia. Ya, kalau Anda lebih pintar daripada saya, silakan Anda jelaskan orang yang paling pintar ini, si Raja Reza ini, jelaskan definisi dari Al-Masih, silakan. Udah RK jangan panik loh. Saya tidak panik, justru saya sangat tenang dalam menghadapi kamu. Saya sedang hadapi kamu. Saya ingin membuat kamu mengerti ini. Jangan mengkeruk dong, Iya, kalau kamu pintar, silakan kamu jelaskan arti dari Al-Masih, silakan sekarang. Al-Masih adalah gelar, silakan definisikan lebih lanjut arti dari Al-Masih. Saya tidak mau membahas itu. Tadi kan saya mau bertanya naik ke sini kan. Berarti Anda tidak pintar. Anda mengaku diri Anda pintar, tetapi tidak mampu menjelaskan apa yang saya tanyakan. Berarti Anda tidak pintar. Anda hanya mengklaim diri Anda pintar. Ternyata Anda tidak pintar. Kamu kejar-kejar saya seperti saya nggak akan pernah jawab itu. Saya tidak kejar-kejar. Saya hanya, kamu butuh jawaban saya? Ya, coba saya dengar. Kamu butuh penjelasan saya? Coba kamu dijelaskan.
Nah, gitu dong dari tadi, jangan takia. Takia. Ya udah, dengar baik-baik. Yang tidak tahu diam, yang tidak tahu diam. Dengarkan yang tahu. Iya, ada kita berdua aja ini, nggak ada yang mendengar, cuma mendengar aja mereka itu. Udah dengar. Mereka juga nggak paham itu. Isa Al-Masih di dalam bahasa Yunani itu Kristus. Isa Al-Masih di dalam bahasa Ibrani itu Mesias. Apakah itu nama? Gelar. Gelar toh? Bukan nama. Berarti Yesus. Al-Masih itu gelar. Nah, Yesus sekarang, Kristus itu apa? apakah Anda mengakui Isa itu adalah Mesias? Bukan Mesias. Lah, tadi kan saya sudah menjelaskan Isa Al-Masih itu adalah Mesias dalam bahasa. Itu menurut iman Oke. Anda. Betul nggak? Itu Bukan menurut iman Anda. Al-Quran? Apakah Kalau bukan menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran tadi, yang benarnya tadi sudah. Jadi menurut Al-Quran Al-Masih kalau itu menurut bukan Al-Quran, Mesias. Kalau menurut Al-Quran, Isa itu dilahirkan dari Maria. Saya Maria tanya, itu- menurut Maria Anda punya Isa anak. Al-Masih itu bukan Mesias? Bukan RK. Kamu salah itu. Oke. Seberapa Kalau yakin Mesias Anda itu- bahwa Al-Masih itu bukan Mesias? Mesias itu bahasa dirimu, bahasa imanmu. Toh? Mesias itu bahasa Ibrani. Oke, sekarang saya akan tunjukkan data kepada kamu dan saya minta Anda membacanya. Sepakat? Kamu baca aja. Saya nggak mau. Oh, enggak, kau saya baca lah. Ini kitab kamu kok. Saya- Coba baca kitab saya kamu. nggak- Coba baca apa? Saya nggak Baca. mau kamu arahkan ke sana. Baca ini Kamu surat nggak- 3 ayat 45 yang tadi. Coba baca silakan. Aduh, mataku kurang nampak RK. Oh, saya dekatin lagi. Ini apa? Udah, kamu baca aja Baca. RK. Saya kurang Baca. nampak. Kenapa takut? Baca. Kenapa? Ikro. Kenapa harus takut? Ya, kenapa harus Ikro. takut? Ikro. Ini surat 3 ayat 45. Ikro. Kenapa? Baca. Kamu bacakan. Ikro. Saya minta Ikro. Ini apa? Kamu baca aja. Saya nggak mau arah ke sana. Ikro. Aduh, RK. Santai aja, santai. Kita diskusi Ya, santai. saya santai. Justru saya pingin kamu baca. Coba biar selesai. Saya minta Anda baca sekarang. Habisnya suaramu besar sekali. Jangan santai. Iya, saya minta Anda baca sekarang biar selesai. Sudah, kamu sudah baca toh tadi? Sudah. Saya minta Anda yang baca supaya jangan takia dengan saya. Ini Saya apa? nggak mau. Saya nggak mau baca itu. Kalau begitu Saya turun tadi- saja, tidak saya usah tadi diskusi mau- dengan saya. Saya tadi mau Kamu tidak membahas usah lain. diskusi dengan saya kalau kamu tidak Bukan, jangan marah-marah. bisa diajak bekerja sama di sini. Santai aja dulu, santai. Jangan marah-marah. Ya, sekarang silakan. Saya minta Anda membaca nih. Baca. Saya mau bertanya sama Anda. Jangan Anda Iya, kejar baca saya. dulu ini apa? Baca dulu. Saya nggak mau yang lain belum selesai, RK. Maksudnya saya Baca selesaikan dulu. Baca Nggak mau, dulu. Saya nggak mau. Jangan Isa paksa dong. adalah Mesias. Masihu. Udah, kita jangan Kau bahas kesana bilang dulu. Isa bukan Mesias. Nah, di sini Isa ini disebut sebagai apa? Masihu. Masihu itu apa? Mesias. Tosa kamu bawa Kok firman saya ini Al-Quran. Al-Quran dari mana? Baca, makanya saya minta kau baca. Ikro sama Al-Quran beda, RK. Udah, jangan kamu Memang tidak. Inilah orang yang tidak jujur dalam diskusi ya. Tadi dia bilang Isa bukan Mesias. Ketika saya tunjukkan datanya, dia bingung sendiri. Bro, Saya nggak kamu bingung, tidak saya jujur nggak dalam bingung. dialog, bro. Cuman Ya. saya- Kamu tidak jujur ya. Saya minta ketika berdiskusi dengan saya harus jujur. Jujur. Kalau tahu bilang tahu, tidak bilang tidak. Ya, 4,7K teman-teman, kita tap layarnya tembuskan ke 300K teman-teman. Jangan lupa kita kompak bagikan ya, satu orang 5 kali bagikan. Jangan lupa repost ulang live ini teman-teman ya. Ada tanda panah lalu ada repost di sebelah kirinya ya. Ya, itu simple loh ya, simple. Kenapa tidak mau dijujur gitu dalam diskusi itu jujur gitu. Diskusi itu jujur. Kalau tidak jujur kau tidak temukan kebenaran teman. Halo. Ya, selamat malam. Kristen atau bukan? Islam lah. Silakan buka kamera. Ini lagi di rumah kawan ini gelap ini. Oh, di rumah kawan, gelap. Silakan dibawa dulu. Saya tidak mau meladani orang yang tidak buka kamera. Saya mau meladani orang yang buka kamera. Yang tidak buka kamera tidak perlu, ya. Tidak perlu, ya. Tidak usah naik kalau nggak buka kamera, tidak usah naik, ya. Oke, Ahmad silakan. Yang
Yang kayak gitu kita mainin dulu ya, senang-senang kita ya. Halo, selamat malam. Halo bang, Ya, Karisteng atau bukan? Islam. Ya, silakan buka kameranya. Buka kameranya. Bentar. Silakan buka kameranya. Shalom bagi yang baru bergabung semua, salve yang baru bergabung semua, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke. Saya harap dia cerdas dan jujur ya. Kalau nggak jujur ini berat ini. Kalau nggak jujur berat ya. Halo, selamat malam. Sudah siap? Halo, selamat malam. Ya, sudah siap, sudah kuat. Bentar. Sinyalmu, perhatikan dulu baik-baik sinyalmu. Bang, kalau mau diskusi berarti sudah dipersiapkan di situ, Bang. Kalau tidak, silakan turun dulu. Anda mau diskusi atau tidak? Sebenarnya ini bang, sebenarnya gue malas ya berdebat kayak gini nih. Dari abang Kalau dulu nggak ya mau bang. berdebat, silakan turun. Lah, jangan Kalau dulu nggak mau ngomong. berdebat, silakan turun. Jangan dulu ngomong pantai. Kalau kamu mau Jangan. adu soundcard dengan saya, kau punya yang kau punya itu punya saya juga ada, ya. Kalau kau mau adu kuat suara dengan saya, nggak akan bisa, teman. Karena soundcard saya ini kuat, jangan nih, dulu. keras. Nggak akan mempan suara kamu di situ ketutup, teman. Kalau Anda datang hanya mau nasihatin saya, silakan turun. Palembang kau. Kok ngamuk? Mau main apa nih? Main kelereng? Kayak kau ya. Mau main kelereng? Kau tuh ngomong kayak gini. Fakta Iya, Islam mau main masih kelereng, kau main apa? Main kelereng? kau Main kelereng ngomongnya- atau main apa? Kok kerasukan? Jangan berdebat agama gitu. Main kelereng? Main kelereng? Atau mau main apa nih? Mau main apa? Bro, mental saya terlalu baja dengan ancaman-ancaman seperti itu. Mental saya terlalu kuat ya. Bebas. Mental saya terlalu kuat dan terlalu baja dengan ancaman-ancaman Anda seperti itu. Aku dari tadi dengerin diskusi kau tuh bikin emosi ya, pantek ya kau. Jangan ngamuk dong. Kok bahasa-bahasa surganya keluar sih? Kita diskusinya slow. Nggak ada dong. Jangan maki-maki Nggak mau- gitu. Kamu ngomong aja nggak Lama benar, tak gimana turun sih mau tangan ini. diskusi sama saya gimana sih? Mainin dulu. Dari tadi kau dengerin aja kau diskusi kau tuh. Gigit giginya kesembunyi biar kelihatan Kau seram gitu. ngajak perang agama apa gimana kayak gini nih? Kau gigit gigi gitu biar kelihatan seram gitu. Itu agak seram tuh, sedikit seram tuh teman. Agak sedikit maco di situ, sedikit seram dalam. Ayo lagi. Main kau orang Tunjukkan. Palembang. Ayo kita di mana yuk? Main apa? Main kelereng? Saya di luar negeri di Filipina. Mau datang ke Nggak sini? peduli Ada uang. kok. Tunggu kau di Indonesia Ada kau ya. ongkos mau ke Gua tunggu di Filipina. Indonesia ya. DM gua ya. Iya, aku tanya. Ada Tunggu di ongkos mau ke Indonesia kau. Filipina? Kau tunggu di Indonesia kau. Ngapain Kau gua ke tunggu balik Indonesia, Indonesia bro? kau kuhajar kau. Emang lu ada duit? Kalau Indonesia kan luas dari Sabang sampai Merauke, Myangas sampai Pulau Rote itu kan panjang itu kan. Pokoknya kau tunggu di Indonesia ya. Luas. Kau tunggu di Indonesia oke. kau. Main-main kau sama orang kau- Islam kau. Main apa? Kenapa ngamuk? Santai dong. Padahal saya ini selalu ketawa-ketawa ajak bercanda dengan kamu. Kamu aja yang kayaknya emosi. Kelapo abang, kelapo. Kita di sini diskusi ya, diskusi santun, santai gitu kan. Nggak usah kayak tantrum kayak gitu kan. Kurang serem ngancam RK itu kurang serem ya. Kasih lebih seram lagi gitu kan. Gigit giginya. Kasih bunyi dekat mic. Nonton ganggu saya gitu. Gitu. Itu baru saya kaget, langsung saya takut. Kalau kamu kayak begitu, saya tambah ketawa. Kalau mau, kamu gini. Saya takut kalau kayak gitu kan enggak. Jangan gitu, bro. Kita diskusi santai di sini ya. Jangan tantrum gitu. Oke, silakan. Naik. Dikit-dikit ngancam. Ajak diskusi kamu ngancam. Halo, selamat malam. Karisteng atau bukan? Saifut. Ya,
Buka kameranya. Malam. Selamat malam, silakan buka kameranya. Udah jangan kusi-kusi terus. Orang kafir itu. Kamu orang Oh, kafir. orang kafir. Iya, apinya Jadi neraka. kalau- Orang Kristen itu, orang kafir. Oh gitu. Tuhan memberkati kamu ya. Berarti kamu ahli surga dong. Yesus tahun Tuhan Yesus apa kamu itu? Tuhan memberkati kamu. Kamu ahli surga. Aduh, ahli surga gimana kamu? Kamu ngomong kayak orang mabuk aja teman. Kok ikut-ikutan tantrum sih? Orang Kristen itu kena tempatnya neraka nanti. Tuhan Yesus kita lihat saja. Sebab di Awalnya atas Tuhan kolong Yesus langit ini itu maupun di bawah bumi apa? tidak ada Apa nama itu? yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita aja turun. Kita kasih Injili dia bahwa nama Yesus berkuasa. Kau tidak terima, Injil itu ditawarkan. Diterima syukur, tidak diterima tidak apa-apa. Ya, tanpa paksaan. Ya. Tanpa paksaan. Injil itu hanya ditawarkan. Tidak dipaksakan, ya. 5,3K teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya, tembuskan. Udah gua minum kencing babi kan lebih. Gua makan congor babi kau. Congor apa? Congor apa? Udah makan congor babi kau. Oh, udah, Congor enak babi. kali. Enak. Apalagi congor B2 itu dikasih kecap, enak banget. Daripada gua gini, kamu dengar baik-baik. Boleh minta dikit. Kami orang Kristen makan B2 dengan lemak-lemak B2 itu enak daripada kami minum. Kami tidak pernah diajarkan minum kencing B2, tidak pernah. Nah, apalagi minum kencing ontai itu tidak pernah. Ya. Nah, jadi daging B2 kami logika kami pakai. Dagingnya kami makan, kencingnya kami nggak minum. Itu ya. Kalau logika udah tumpul itu kencing-kencingnya juga diminum. Nah, itu yang nggak bagus ya. Sudah? Oke, Dale, silakan turunnya Dale ya. Kalau naik itu diskusi baik-baik. Saya akan ladanin diskusi baik-baik ya. Ayo, silakan. Saya persilakan lagi. Kalau diskusinya naik-naik langsung maki-maki orang itu tidak baik, teman ya. Naik dan diskusi baik-baik. Ya, RK gini RK gini, pandangan kami gini RK. Kamu salah RK. Itu pandangan kamu yang tidak benar RK. Saya pasti dengar tuh. Gitu ya. RK, pandangan kami gini, tunjukkan ini datanya di sini. Ya, itu data yang kamu pakai tidak benar. Oh gitu, saya pun belajar. Oh, data yang kamu pakai seperti ini, saya pun belajar. Tetapi kalau kamu naik ke atas langsung maki-maki saya tanpa alasan yang jelas, saya bingung. Apa salahnya kami makan B2? Kan tidak salah. Enak tau B2 itu. Turun ya. Oke. Tuhan, jangan biarkan aku luput dari B2 itu. Betapa nikmat dan indahnya mulutku ini kalau makan B2 itu. Nyami. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, Kristen bukan? Kristen, Bang. Oh, gimana Bang? Mau nyampein apa Bang? Soalnya saya lagi cari yang sebelah Bang. Apa perbedaan Katolik Ortodoks sama Katolik Roma, Bang? Oke Bang, saya tidak mau membahas sesuatu perbedaan di sini. Silakan Abang cari ke room lain aja. Karena di sini saya fokus ke ladang saya, yaitu abad ke-6. Ya, saya tidak mau berdiskusi yang masalah denom dan perbedaan di sini. Maaf ya. Ya, Bang. Oke, maaf ya. Silakan Abang cari room lain ya, karena room saya fokus untuk kadal-kadal gurun ya. Ya, bukan yang lain-lain ya. Ya. Kalau saya nggak mau menyakiti ya. Sesama teman saya. Silakan, saya naikin lagi. Febri silakan. Yang Kristen jangan naik ya. Saya sarankan jangan naik ya. Nanti muncul pertanyaan-pertanyaan yang kurang enak nanti ya. Saran saya ditarik kembali ya. Yang Kristen saran saya ditarik kembali ya. Karena saya tidak mau nanti kita berbeda pendapat lalu di sini nanti cakar-cakaran, saya tidak mau ya. Tarik kembali ya.
Karena nanti jawaban-jawaban saya itu nanti keras, nanti menyakiti teman-teman punya hati, itu saya nggak mau ya. Saya minta tarik kembali ya, jangan minta naik ya. Oke, silakan. Saya nggak mau menyakiti hati kalau dengan jawaban-jawaban saya takut menyakiti teman-teman. Halo, selamat malam. Saya Islam mau naik. Oke, ini nih. Mana ya? Saya Islam mau naik. Oke, yang ini ya. Oke, silakan. Buka kamera. Dedi Kurniawan, silakan buka kameranya. Dedi, kau minta naik kan? Silakan buka kamera dan ngomong. Naik, jangan tantrum-tantrum, jangan kejang-kejang. Buka kamera. Oke, mantap nih. Halo Bang. Oke. Halo, Islam atau Kristen? Islam Bang. Oke, kita diskusi tentang fakta tentang Isa Al-Masih. Fakta tentang Isa Al-Masih kan gua nggak paham ya Bang ya. Karena saya kan awam itu ya. Kan nabi yang ada di dalam kitabnya kamu. Iya. Cuman saya ada yang mau saya tanyakan sama Abang. Iya. Saya di sini tema saya malam hari ini adalah Isa Al-Masih. Itu saya nggak kemana-mana. Tema saya malam hari ini adalah Isa Al-Masih. Dua arah. Saya pun beriman kepada Isa Al-Masih. Anda pun beriman kepada Isa Al-Masih. Sepakat? Jadi gini, kalau kira-kira pertanyaan saya ini ada kaitan sih tentang Isa Al-Masih atau Yesus ya. Namun di sini saya ada pertanyaan ada dua ya. Nanti Abang bantu jawab. Data yang saya gunakan yaitu Yohanes 1:29, Roma 3:24 sampai 26, Roma 5:6, Roma 5:8 sampai 10. Satu-satu dulu, satu-satu, jangan semua. Satu-satu. Yohanes 1:29 bilang apa? Ya, jadi maksudnya gini, data saya bilang segini ya, data yang saya gunakan berasal dari situ. Kalau iya, baca dulu satu ayatnya. Coba kamu baca dulu. Coba Anda dengar saya dulu. Yohanes 1:29 silakan baca. Oke, saya yang ngomong ya, Bang ya. Jadi gini, silakan baca. Saya minta Anda baca. Jangan menyimpulkan iman saya. Saya tidak minta Anda simpulkan iman saya. Saya minta Anda bacanya Yohanes 1:29. Silakan Anda baca Yohanes 1:29. Silakan satu-satu. Jangan borong, satu-satu. Diskusi itu step by step. Oke. Biar orang mengerti. Oke, Bang. Oke, Bang. Silakan. Jangan marah, Bang ya. Saya tidak marah, saya ingin fokus. Tidak, memang saya punya nada suara begini. Saya orangnya memang Bang punya nada suara begitu. Ya, oke lah, Bang. Ya, nada suara saya seperti ini. Coba baca Yohanes 1:29. Ini di mana saya menggunakan untuk datanya itu menggunakan Alkitab Sabda, Bang. Boleh, Bang? Silakan, Yohanes 1:29, silakan. Yang isinya itu pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa kami." Oke? Dosa dunia, bukan dosa kami, dosa dunia sebenarnya. Maaf, dosa dunia, salah baca saya, maaf. Nah, jadi gini. Ya. Jadi pertanyaan saya tentu ada dong, gini. Kan tetap berkaitan ya, itulah data saya. Ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Abang. Langsung fokus dengan ayat itu dulu. Ayat itu berbicara tentang apa? Silakan, apa yang mau Anda tanyakan dengan ayat itu? Kalau yang saya tanyakan di sini Yohanes melihat Yesus datang kepada lihatlah anak domba. Di sini kan yang menghapus dosa lah ibaratnya gitu kan. Kan di sini terakhirnya nih yang menghapus dosa dunia kan gitu. Tentu jangan kalau baca Alkitab itu begini Bang, Alkitab itu bukan turun celana turun ayat. Ya. Oke. Alkitab itu bukan turun celana lalu turun ayat dari surga, bukan. Alkitab itu berbicara tentang satu kesatuan, kalimat per kalimat bahkan kata per kata. Ya. Sekarang dari kalimat itu, satu ayat itu yang adalah kesatuan, apa yang ingin Anda tanyakan? Jangan fokus pada satu kata, karena Alkitab bukan kayak gitu. Silakan. Oke. Yang menghapus dosa dunia. Tentu timbul pertanyaan dong di kepala saya. Saya tidak menyanggah intinya. Ini kan saya bertanya nih ya Bang ya. Mau Abang jawab apapun itu
tentunya wajib dong saya dengarkan. Mau saya terima atau tidak tergantung ya kembali ke pribadi saya. Nah, jadi begini Bang, di mana yang saya bingungkan itu dan minta penjelasan dari abangnya mengenai yang menghapus dosa dunia. Intinya gini Bang, pertanyaannya ada langsung aja lagi nih Bang ya. Di dalam Kristen itu saya lihat ya, kenapa dalam Kristen itu Tuhan itu mati untuk menebus dosa manusia? Bukankah yang menciptakan manusia itu Tuhan Bang? Itu yang pertama. Oke, jelaskan Bang dulu. Satu dulu. Poin pada Yohanes 1 ayat 29. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah menjanjikan agama, tetapi Allah menjanjikan juru selamat. Ya, itu poin pertama. Karena di dalam Taurat Musa, sayangnya kamu tidak pernah membaca Taurat. Kalian hanya beriman kepada Taurat tetapi tidak pernah membaca, itu sangat-sangat disayangkan. Harusnya kalian membaca Taurat. Kamu tidak akan pernah menemukan di dalam Taurat Allah menjanjikan sebuah agama agar manusia itu selamat. Nah, ini yang sering di-framing dan dikatakan, kok Allah itu disamakan dengan anak Tuhan, itu disamakan di Yesus, disamakan dengan anak domba sih? Nah, di sini kita harus memahami anak domba di situ bukan secara makna letterlek. Ketika Yesus mengatakan aku adalah pintu, bukan berarti letterlek dia adalah pintu. Ini makna alegorikal berdasarkan nyata dan perjanjian dari Allah kepada manusia. Nah, ketika sebelum juru selamat itu datang, ada seremoni-seremoni yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pada saat itu. Salah satu seremoni yang dilakukan oleh Adam dan Hawa saat itu adalah kurban. Nah, apa makna kurban dalam perjanjian lama pada saat itu? Dan mengapa harus domba yang disembeli di dalam perjanjian lama? Mengapa harus domba yang disembeli di dalam perjanjian lama? Nah, pasti Anda menanyakan seperti ini. Kok Allah begitu jahat sampai-sampai harus anak tunggalnya yang dikurbankan, yaitu Yesus Kristus? Lalu saya memberikan satu perbandingan. Dalam sebuah pertanyaan, dalam sebuah perbandingan. Perbandingannya seperti ini. Ya. Ketika Ibrahim membawa salah seorang dari anaknya di atas gunung, dan Allah memerintahkan untuk menyembelih salah seorang dari anaknya itu. Pertanyaannya, apakah Allah begitu jahat sehingga dia memerintahkan salah seorang dari anaknya, memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih salah seorang dari anaknya? Tetapi tidak jadi. Allah menggantikan dengan sembelihan yang besar. Ini berbicara tentang domba itu dalam Yohanes 1 ayat 29. Nah, sehingga kita tahu, mengapa kita tahu bahwa Adam dan Hawa itu menyembelih domba pada saat itu? Karena pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa saat itu adalah dari kulit domba. Otomatis dia menyembelih domba saat itu. Nah, sehingga saya melakukan sedikit komparasi dan pertanyaan sebelum saya menjawab lebih lanjut. Komparasinya seperti ini. Ini dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26. Surah 7. Dalam surah 7 dia mengatakan apa? Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghiasi dirimu. Pakaian takwa namanya. Itulah yang paling baik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini dalam sebuah komparasi ini adalah apa pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa menurut Islam dalam surat Al-A'raf ayat 26. Silakan sebelum saya menjawab lebih lanjut. Oke, berarti ibaratnya penjelasan dari Bang Erkani komparasi atau membandingkan antara pengorbanan domba dengan kurban ya gitu ya. Kalau dari saya ya sesuai keimanan atau sesuai dengan agama saya, kalau kurban di dalam Islam itu memang ada penjelasan itu penggantian. Yang manusia diganti dengan hewan, itu sapi atau kambing atau apalah bahasanya kan begitu. Jadi kan saya tanyakan sama abang tadi, pertanyaan gini,
kenapa ya dalam Kristen itu Tuhan Yang itu belum saya selesaikan, Anda tinggal jawab sebelum saya lanjutkan menjelaskan. Tanyanya apa Saya tadi? belum selesai menjelaskan. Saya masih di latar belakang penjelasan. Ya. Latar belakang saya dalam surat Al-A'raf itu termasuk dalam latar belakang kita susun skripsi. Anda pernah susun skripsi? Nggak pernah, Bang. Nah, jadi dalam latar belakang itu saya melakukan komparasi dalam sebuah latar belakang. Ini belum lanjut, belum, ini masih kulit nih. Yang saya tanyakan sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi adalah ini bicara tentang domba dalam Yohanes 1 ayat 29 yang kamu tanyakan itu. Ya. Yang saya tanyakan adalah pakaian yang dikenakan dalam surat Al-A'raf itu pakaian apa yang dikenakan oleh Adam itu? Ya, di situ kan dijelaskan seperti Abang bacakan tadi ya tentang ada apa ya? Tulisannya takwa ya. Apakah yang itu maksud Abang ya kira-kira? Iya, yang saya tanya pakaian apa yang dikenakan oleh Adam? Kalau dahulunya yang saya juga nggak begitu tahu Bang untuk hal itu. Karena saya bukan ahli agama. Di sini kan saya Kamu butuh tujuannya saya bertanya jelaskan. sama Di sini Abang. saya minta Nah, Ibnu Katsir ya. Saya nggak. Kamu mau menjelaskan atau saya yang membaca di sini? Abang lah, saya nggak Oke. tahu Bang. Baik kitab Abang, Oke. baik kitab saya secara menyeluruh saya tidak tahu Oke. aku ya. Di sini Saya nggak ngajari Imam Abang. Ibnu saya di Katsir. posisi bertanya. Oke, di sini Imam Ibnu Katsir. Ya, kita lihat Imam Ibnu Katsir di halaman keberapa? Ini Imam Ibnu Katsir di halaman 75. Ya, dia mengatakan apa? Adapun pakaian yang dikenakan oleh Adam dan Hawa untuk pertama kalinya berasal dari bulu apa tuh Bang? Nggak nampak sama mata saya ini. Bulu Dari domba. Bulu domba ya. Oke. Dari bulu domba. Jadi yang dikenakan oleh Adam dan Hawa itu adalah dari bulu domba. Ya. Nah, sekarang mengapa harus dilakukan kurban? Coba. Apakah Islam sampai sekarang masih melakukan kurban? Iya masih, yaitu kayak itu Bang di apa namanya Idul Adha kan kita berkurban. Nah, kurban itu bagaimana seremoni kurban yang dilakukan oleh teman-teman? Seremoninya itu kurban itu kalau dari ajaran kami ya Bang ya banyak Bang, intinya kita berbagi intinya dibakar atau tidak? Kurbannya dibakar atau tidak? Dibakar. Apa hewannya tadi? Iya, dibakar di atas masbang atau tidak? Enggak, pertama disembelih. Yang kedua hasil sembelih kan itu daging. Ada yang dibakar, tentu ada panggang sapi atau Dibakar apa. untuk dimakan atau dibakar habis? Dimakan, tapi kan diolah dulu. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara kalian dengan orang Yahudi. Ya. Ketika orang Yahudi itu dibakar. Dibakar habis berarti nggak dimakan dong, kan gitu? Dibakar habis. Berarti Makanya nggak saya ingin tahu. Ya, tidak. Islam ini tahunya dari mana? Kok dimakan? Tradisinya dari mana? Kalau milata Ibrahim, kenapa dimakan, dijadikan sate? Ya, kalau berarti ini itu kan sudah makanya berbeda. Saya jelaskan. Kalau itu Nah, makanya ini kan saya sudah berbeda. Makanya saya ingin tanya lebih dalam. Sehingga karena Ibrahim menyembeli salah seorang dari anaknya dan tidak jadi, yang menjadi pertanyaan tanda kutip garis bawah, ya, apakah Allah begitu jahat sehingga dia harus memerintahkan Ibrahim untuk menyembeli anaknya? Kan tidak. Allah menggantikan dengan sembelihan yang besar. Ya kan? Allah menggantikan dengan sembelihan yang besar. Ketika Allah menggantikan sesembelihan yang besar, Taurat mencatat bahwa Allah lah yang akan menyediakan domba itu. Allah lah yang akan menyediakan domba itu. Sehingga kita tahu, makna kurban itu adalah makna ucapan syukur manusia terhadap Allah. Mereka menyembelih domba pada saat itu hewan terbaik pada saat itu. Jadi makna kurban adalah ucapan syukur kita kepada Allah, seremoni ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, agar dia diampuni. Salah satu seremoni, perbuatan yang dia lakukan itu adalah menyembelih kurban domba. Jadi kurban domba itu berbicara tentang sesuatu yang akan datang. Nah,
Sehingga di Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya, Yohanes ini lahir dari seorang Imam Zakaria, seorang imam, seorang monoteis, penganut satu Tuhan, satu Allah. Lalu Yohanes bilang apa? Inilah anak domba Allah yang dimaksudkan di dalam perjanjian lama. Inilah anak domba Allah yang tertulis di dalam Taurat Musa. Inilah anak domba Allah yang disembeli oleh para nabi terdahulu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah domba yang dimaksudkan di dalam perjanjian. Inilah domba yang dimaksudkan itu. Inilah domba yang disembeli di dalam perjanjian lama itu. Oke. Hakikatnya itu adalah Yesus Kristus. Jadi mengenai penjelasan tentang Yohanes 1:29 tentang anak domba, kemudian dikomparasikan dengan kurban, akal saya masuk, kan gitu. Sudah abang jawab, masuk akal saya, kan gitu. Nah, saya juga nggak akan membacakan semuanya itu. Tentunya abang udah hafal dong Alkitab abang. Kalau saya nggak mungkin nggak akan hafal kitab saya juga nggak hafal, apalagi kalau kitab abang. Di sini posisi saya mau berdiskusi dengan temanya bertanya, tetap tidak jauh tentang Isa Al-Masih ya. Tentunya ada kaitan dengan Yesus. Tentunya ada kaitan dengan Yesus juga dong, Isa Al-Masihnya, kan gitu. Nah, makanya ketika kita berbicara tentang kurban domba itu dikurbankan. Sehingga Yesus Kristus, dia disalibkan, dia menderita dan bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, seperti yang dinubuatkan dalam kitab perjanjian lama. Kitab-kitab terdahulu menubuatkan bahwa Mesias itu menderita. Makanya, ketika saya tanya kepada kalian, mengapa Isa disebut Al-Masih? Apa arti dari Al-Masih? Nah, kayak gini nih. Apa arti dari Al-Masih? Menurut abang? Arti dari Al-Masih. Jadi gini bang, kalau saya palingan searching dulu lah ya. Pasti akan terjawab nanti. Di sini saya nggak kalau abang tanya semuanya itu nanti, palingan saya bisa searching kan di situ terjawab. Apakah Isa adalah Mesias? Saya nggak mau perdebatkan itu abang. Saya bertanya sama abang. Saya justru ini berhubungan dengan Yohanes 1 ayat 29. Iya, maaf bang. Tunggu coba abang. Ketika saya bertanya, apakah Isa adalah Mesias? Ini berhubungan dengan Yohanes 1 ayat 29 nih. Apakah Isa adalah Mesias? Kalau dalam ajaran kami, Isa adalah Mesias, saya juga nggak begitu tahu. Yang tahu saya ini secara awam ya. Karena kan saya nggak bisa menjawab secara akademik ya. Tentu ada narasi. Narasi ini pernah saya lihat secara data, tapi saya tidak menghafalnya ya. Jadi gini, kalau dalam ajaran Islam bahwasanya Nabi Isa atau Isa Al-Masih itu tidak disalib. Itu narasi saya dan datanya juga mungkin disesuaikan saja. Jadi gini, kalau abang tanya itu berarti kan timbul pertanyaan dalam bagi sayanya. Sementara nanti akan menjadi bumerang ke saya kalau saya tidak bisa menjawabnya secara akademik atau secara data. Karena ketidaktahuan. Makanya saya makanya saya dari awal menyampaikan sama abang, saya tidak orang yang mengaku lebih pintar dari abang, tidak. Dan abang juga tidak menyatakan bahwa saya ini pintar atau bodoh, kan tidak juga tuh. Di sini posisi saya langsung pada poin aja. Saya tidak suka berbelit-belit. Di dalam surat 3 ayat 45, di sini dia berbicara tentang Mesias. Mesias. Ini surah Al-Quran ya, surah Al-Imran ayat 45. Ini berbicara tentang Mesias. Jadi Isa adalah Masihu, Isa adalah Mesias. Udah saya lihat ya. Itu abang sama Ustadz PI itu diskusinya. Nah, sekarang kalau berbicara tentang Mesias, di dalam nubuatan perjanjian lama, Yesaya 53, Mesias itu menderita. Ya, disalibkan. Saya udah lihat ya, juga. Dengar dulu, tertikam. Di sini masalahnya yang saya jelaskan bukan hanya kamu. Oke, siap. Tetapi banyak orang di bawah tertikam oleh karena pemberontakan kita. 4,3K. Oke, siap. Oke, ya, dengar baik-baik Anda. Siap, dalam Targum Yahudi, astagfirullahaladzim ya Allah. La ilaha illallah, iya bangku. Aku nggak ada apa dong, nggak ada menghujat nggak. Turun kau. Turun. Dalam Targum Yahudi, teman-teman perlu tahu, Targum Yahudi mencatat dalam Targum Yesaya 52 ayat 13 mengatakan ini merujuk pada Mesias.
Mesias. Ya, merujuk pada Mesias. Dan Mesias itu menderita. Yang menjadi permasalahan adalah kenapa Mesias Anda tidak menderita? Itu yang menjadi permasalahannya. Sehingga inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Jadi ketika Anda diskusi hanya mau bertanya, maaf saya, Anda hanya dengar, iya, muter. Kasihan kalian ini ya. Naik. Bisa buka kamera? Belum cukup follower nih RK. Selamat malam. Di bawah dulu. Ya, kalau nggak bisa buka kamera, di bawah dulu. Ya. Silakan. Justru yang kejang-kejang ini, yang tulis panik itu yang kejang-kejang karena banyak yang murtad. Halo, selamat malam. Kristen bukan? Halo, Kristen Assalamualaikum. bukan? Ya, silakan buka kameranya. Silakan. Buka kameranya. Kalau lagi makan tahan dulu. Buka kameranya dulu. Kasih kesabarannya Tuhan, disuruh buka kamera malah live jeda. Oke, silakan naik. Panik RK, Cok. Pala apa kau saya panik. Kayak senang kali lah RK panik, Cok. Panik RK, Cok. Saya senang, terima kasih ya kalian tulis panik-panik itu, saya senang. Kenapa? Berarti ada interaksi di live ini ya. Sampai interaksinya sampai 528 kali itu saya senang. Ya, itu semakin TikTok itu menyarankan live-nya saya ke para pengguna-pengguna TikTok ya. Jadi makin banyak orang yang mendengarkan tentang Alkitab di sini ya. Itu saya berterima kasih banyak ya para haters itu ya. Saya suka ya. Kalian tulis panik begitu saya senang. Kenapa saya bilang saya senang? Karena justru inilah yang membuat TikTok itu menyarankan live saya lebih jauh dan lebih dalam lagi ya. Silakan. Terima kasih banyak ya atas haters yang luar biasa ya. Yang senang mendukung Bang RK, ada yang tap-tap layarnya, ada yang tulis panik-paniknya. Ya, terima kasih dan banyak. Terima kasih banyak ya. Saya suka tuh yang kayak gitu ya. Mantap tuh. Thank you banget. Bang RK dari logatnya Jawa ya. Nggih. Bang RK Jawa. Nggih. Turun dulu ya. Terlalu lama muter-muter ya. Ya, saya naikin lagi. Pria Jos, silakan Pria Jos. RK kepanjangan dari roti kehidupan. Ya. Saya persilakan lagi. Terlalu lama ini kayaknya di dalam gua sinyalnya kok mantep. Susah kali sinyalnya mereka ini ya. Fajar Ramadan, silakan Fajar. Ya, mana nih rudal ya. Amin, terima kasih. Ini kok sinyal mereka pada muter-muter ya? Mereka di mana ya? Ya, puji nama Tuhan, diskusi yang luar biasa dari Bang RK dan juga kawan-kawan yang tentunya juga mengedukasi kita semua untuk belajar lebih dalam tentang Alkitab supaya kuat iman kita di dalam Yesus Kristus. Tetapi juga tentang teman-teman di luar sana yang mungkin mendengarkan video ini yang belum percaya kepada Yesus boleh mengambil keputusan untuk menemukan jalan kebenaran dan kehidupan. Dan hanya Kristen yang mengajarkan atau Yesus mengklaim bahwa dia adalah
jalan kebenaran dan kehidupan. Ya teman-teman, mari kita terus doakan para apologet dalam memberitakan Injil dan menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mari kita juga turut dalam penginjilan ini dengan cara kita membagikan video ini kepada teman-teman kita supaya mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya.